Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Dari Adam diciptakanlah istrinya, yaitu Hawa. Dari Adam dan Hawa berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta satu dengan yang lain. Dan perhatikanlah silaturahmi, karena sesungguhnya Allah senantiasa mengawasimu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dialah orang yang beruntung dengan keberuntungan yang besar. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah Maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, itulah jawaban yang diharapkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Sebab la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, niscaya akan ditambah nikmatnya. Akan tetapi kalau kalian kufur, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan bagus dalam beribadah kepadamu. Karena hidup ini kalau tidak musibah maka nikmat. Ketika dapat musibah,
kita bersabar. Ketika dapat nikmat, kita bersyukur. Dan hidup ini rugi. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Jika ingin selamat dari kerugian, maka harus beriman. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta wasiat mewasiati dengan kebenaran dan wasiat mewasiati dengan kesabaran. Maka tidak ada iman kecuali dengan ilmu. Maka kewajiban yang pertama adalah menuntut ilmu. Sebagaimana ayat yang pertama turun, Iqra, bacalah. Membaca itu sarana agar kita mendapatkan pengetahuan. Dan dengan pengetahuan itulah timbul keimanan. Karena semboyan kita al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Apakah amalan zahir, apakah amalan batin? Amalan hati kita diantaranya takut, harap, cemas, tawakal, kemudian iman. Iman ini adalah termasuk bagian daripada amal. Amal apa? Amalan hati. Maka tidak ada iman tanpa ilmu. Wajib bagi kita untuk selalu menuntut ilmu. Yang kedua, al-amalu bih. Jadi mengamalkan ilmunya. Ilmu yang telah kita pelajari hendaknya diamalkan. Berbeda kondisi sebelum ngaji dengan setelah ngaji. Itu berarti ilmunya diamalkan. Ada perubahan kepada yang lebih baik. Ilmu, amal. Kemudian ad-da'watu ilaihi. Kita mendakwahkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita amalkan. Maka harus berdakwah. Berdakwah tidak harus duduk dikelilingi oleh banyak orang, tetapi memberikan nasihat kepada istri, kepada anak, itu bagian daripada dakwah. Ngobrol dengan teman-teman, mengajak untuk hadir di majelis ilmu, itu juga dakwah. Mengajari tata cara makan dengan tangan kanan, dengan duduk, diawali baca bismillah, itu dakwah. Wa da'watu ilaih, dan berdakwah kepada ilmu yang telah dipelajarinya. Kemudian yang keempat, sabar. Kita harus bersabar. Bersabar ketika menuntut ilmu. Bersabar ketika mengamalkan ilmu. Dan bersabar ketika mendakwahkan ilmu. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhi mereka dengan cara yang cantik, dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar bersabar menghadapi permusuhan, ejekan, tuduhan, hinaan, pengusiran, bahkan ancaman bunuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar, sabar. Enggak ada dakwah tanpa tantangan, enggak ada dakwah tanpa rintangan. Jangankan kita yang tidak sempurna, yang kurang
di sana dan di sini, banyak kekurangannya. Yang sempurna saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap celaan, hinaan, cercaan sampai hari ini. Betapa banyak orang menghina-hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah ingatkan agar bersabar. Bahkan juga diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbenteng dari banyaknya cercaan dan hinaan, di antaranya dengan salat malam, salat tahajud, agar kuat menghadapi derasnya gelombang permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila." Dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya. Tak minta tolong sama siapa, backing enggak punya, harta sedikit, ilmu cetek. Nabi yang luas ilmunya saja suruh sujud. Bukan cuma sujud, tapi lailan tawila, pada bagian yang panjang di malam hari. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla memberikan cara agar bisa tegar menghadapi gangguan dan ejekan orang-orang musyrikin. Dulu ejekannya adalah orang musyrikin. Sekarang juga dari orang musyrikin, juga dari ahlul bid'ah, atau mungkin juga dari sesama sunnah yang hasad, yang iri, tidak mustahil. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang musyrikin mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jika beliau tidak menjalankan keinginan mereka, maka mereka akan menuduh beliau sebagai orang gila, dukun, penyihir, yang tersihir, dan ejekan lainnya. Dan tentunya tuduhan-tuduhan itu sangat mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi komentar orang kepada dai itu mengganggu para dai. Jangankan para dai yang lemah, Nabi yang sudah dibersihkan tempat setan dari hatinya, dibedah dadanya, dicuci dengan air zam-zam saja, Nabi menghadapi penderitaan sehingga butuh hiburan. Allah Ta'ala firmankan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Dan sungguh kami tahu bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Surat Al-Hijr ayat 97. Allah tahu dada Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa sempit. Bima yaqulun, dengan omongan-omongan orang itu, Nabi ngerasa sempit. Maka Allah Azza wa Jalla mengajarkan bahwa cara menghadapi ucapan dan tuduhan orang-orang musyrikin adalah dengan berzikir di pagi dan sore hari serta sholat di malam hari. Zikir pagi petang itu di antara benteng untuk menghadapi berbagai serangan fisik maupun psikis. Selanjutnya, ibadah di pagi hari dan di petang hari dan di malam hari adalah hal yang bisa membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat dan tegar untuk tidak terjerumus ke dalam godaan orang-orang musyrikin.
Karenanya sering diingatkan, jadi tahajud, salat malam, itu benteng yang kokoh untuk menghadapi berbagai macam fitnahan. Dan terus jangan tinggalkan. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita harus terus berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Hadis 284. Bab haqquz zauji 'alal mar'ah. Bab hak seorang suami atas istrinya. Wa an Abi Ali Talaq bin Ali radhiyallahu anhu. Dari Abu Ali Talaq bin Ali yang Allah telah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu zaujatahu lihajatihi falta'tihi. Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk kebutuhannya, hendaknya istrinya mendatanginya. Wa in kanat 'ala tanur, walaupun dia di atas tungku api. At-tanuru ma yukhbisu fihi. Tanur adalah alat untuk memanggang roti. Jadi apabila istri lagi masak, dipanggil suaminya, kompor langsung matiin, siap. Kompor langsung matiin. Ini perhatian ibu-ibu. Dari tadi ngobrol aja. Begitu suami pulang, pura-pura masak lah, nyuci piring lah. Ada aja kesibukan. Tidak boleh seperti itu. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Fiqhul hadis, fikih hadisnya. Haqquz zauji ala zaujatihi azim. Hak suami atas istrinya sangatlah besar. Fayambagi an tu'idda nafsaha lidzalik. Maka hendaknya seorang wanita menyiapkan dirinya untuk itu. Jadi para istri hendaknya menyiapkan dirinya untuk apa? Untuk melayani suaminya. Semoga Allah berikan kepada kita istri yang salehah. Istri-istri yang salehah. Yang kedua, haddul mar'ati an ta'mala ala irda'i zawjiha wa is'adihi bi kulli ma yuhibbu. Anjuran kepada para istri untuk melakukan perbuatan yang membuat suaminya ridha, yang membuat suaminya bahagia dengan segala yang disukainya. Dengan segala yang disukainya. Makanya bagus di malam pertama setelah akad nikah,
Seorang istri yang baru dinikahi, dia katakan kepada suaminya, wahai suamiku, engkau adalah orang yang asing bagiku, dan aku pun asing bagimu. Maka sebutkan kepadaku apa-apa yang kau sukai. Aku akan berusaha untuk memenuhi. Sebutkan kepadaku apa-apa yang engkau benci. Aku akan berusaha menghindari. Itu di malam pertama, sebelum suami menggapainya. Tar dulu, gitu. Sebutin dulu apa-apa yang kamu sukai. Dulu ditanya begitu apa enggak? Ya, sekarang enggak terlambat. Belum terlambat. Jadi nanti ibu-ibu tanya dulu, Mas maunya kamu apa? Tulis kemauannya. Gitu. Yang tidak kamu sukai apa? Sebab ini anjuran bagi para wanita, para istri untuk melakukan perkara yang membuat suaminya ridha, membuat suaminya bahagia dengan segala yang disukainya. Lima lahu minal fadli 'alaiha min himayati wa ri'ayah. Karena suami punya hak atas istrinya dengan pemeliharaan dan penjagaan. Jadi suami sudah menjaga istri, mencukupi istri, maka suami punya hak. Bikin suamimu bahagia, bikin suamimu betah di rumah. Ini babnya bab hak suami, berani penekanannya kepada para istri. Suruh paham ini hadisnya ini. Pas kajian ini malah nggak datang ini. Harusnya ini ibu-ibu yang banyak datang. Biar tahu kewajibannya, biar tahu hak suaminya. Pelajaran yang lain, al-umuru tatafawut fil ahamiyah. Perkara-perkara itu berbeda-beda dalam sisi pentingnya. Bertingkat-tingkat. Fa ba'duha fawqa ba'din. Sebagiannya ada di atas sebagian yang lain. Masak penting, nyuci penting. Tapi melayani suami lebih penting. Baru ngumpulin pakaian mau dicuci, mau dibawa ke sumur, kamar mandi. Mah, taruh itu cucian. Taruh itu cucian. Datangi suamimu. Karena suamimu adalah bayi besarmu. Suamimu adalah bayi besarmu. Jangan sampai nangis, bahaya. Suami adalah bayi besarmu yang harus ditimang-timang. La ilaha illallah. Banyak kan pada nggak tahu ini. Hadis 285. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin. Kalau aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, kalau boleh sujud manusia kepada manusia, ini menunjukkan enggak boleh kita sujud. Murid sujud sama gurunya, cium kakinya, haram, tidak boleh.
Sekiranya boleh orang sujud kepada orang, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Niscaya yang aku suruh istri agar sujud kepada suaminya. Dalam bahasa yang lain, sekiranya para istri tahu hak suaminya atas dirinya, kalau para istri tahu, niscaya akan ada salah seorang dari kalian, wahai para wanita, mengusap debu dari telapak kaki suami dengan pipi. Kalau tahu, mengusap debu dari telapak kaki suami dengan pipi. Boro-boro. Makanya istri yang salehah, Masya Allah, pulang suaminya, sebelum tidur kamar mandi dulu mas, diajak istri suaminya kamar mandi, dicuci kakinya, disikat, sehingga suaminya kakinya kinclong. Setiap mau tidur dicuci. Istri antum ada nggak yang begitu? Hah? Nggak ada. Musibah. Jadi suaminya waktu itu disikat kakinya, dibersihin. Semoga habis ngaji ini ada yang mengamalkannya. Karena ilmu itu untuk diamalkan. Udah terlambat katanya. Udah kakek-kakek. Nggak ada istilah terlambat. Cobalah diamal. Ya mungkin nggak tiap hari ya, sesekali gitu. Pernah mencuci kaki suami. Kalau boleh, kata Nabi SAW, manusia sujud sama manusia, aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Fiqhul hadis, fikih hadisnya, as-sujudu ibadatun la tambaghi illa lillahi wahdah. Sujud adalah ibadah, tidak pantas kecuali hanya untuk Allah saja. Sujud adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling utama. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aqsiru fihi du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Dan itu memungkinkan untuk dikabulkan. Karena sujud ibadah, maka ibadah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, haqquz zauji ala zaujatihi azimun yatlu haqqullahi alaiha manzilah. Hak seorang suami atas istrinya sangatlah besar di bawah hak Allah Ta'ala. Hak yang paling pertama, kewajiban yang paling pertama adalah mentauhidkan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan kau beribadah, jangan kau menghamba kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya engkau berbuat ihsan.
Hak terbesar kepada Allah, yang kedua kepada orang tua. Sedangkan seorang wanita setelah menikah, hak kepada suami lebih besar daripada kepada orang tua. Jadi ketaatan wanita kepada suami lebih didahulukan daripada kepada orang tua. Pelajaran yang ketiga, la yanbaghi li basharin ay yasjuda li bashar. Tidak boleh, haram manusia sujud kepada manusia. Walaupun raja, tidak boleh sujud. Yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ada orang datang ke kuburan orang soleh merangkak, sujud di depan kuburan, tidak boleh. Ahlu tauhid melarangnya. Faman sajada li basharin aw hajarin ihtiyaran, barang siapa yang sujud kepada manusia atau sujud kepada batu dengan pilihan, ini sukarela. Kalau dia sujud sukarela, faqad khala'a ribqatul Islam an unuqih. Sungguh dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Yani murtad. Sengaja, bukan karena terpaksa, sujud kepada manusia atau kepada batu. Lepas ikatan Islam dari lehernya, yani murtad. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat, wanita yang mana saja meninggal dunia. Ya, masuk waktu adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat, wanita yang mana saja meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, dan suaminya ridho kepadanya, dakhalatil jannah, dia masuk surga. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Tawthiqul hadis dhaifun. Derajat hadis ini lemah. Fiqhul hadis, fikih hadisnya. Idza matatil mar'atul muslimatu wa hiya tu'minu billahi wahdahu la syarika lah. Apabila seorang wanita muslimah meninggal dunia dan dia orang yang beriman kepada Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, wa kanat muaddiyatu haqqu zawjiha, dan dia juga menunaikan hak-hak suaminya, dakhalatil jannati bi rahmatillahi wa fadlih, dia masuk surga dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Seorang wanita muslimah yang meninggal dunia
dia beriman kepada Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan dia menunaikan hak-hak suaminya, maka dia masuk surga dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Semoga kita semua masuk surga. Pelajaran yang kedua, bayanu azimu haqquz zawji ala zawjatihi. Hadis ini menjelaskan tentang besarnya hak suami atas istrinya. Wal hadisu ala dha'fi isnadih. Hadis ini betapapun dhaif sanadnya. Fa inna ma'nahu sahihun tashhadu lahu ahadits. Tetapi makna hadis ini benar, didukung oleh banyak hadis. Minha, di antara hadis-hadis pendukungnya, ma sahha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, riwayat yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dia masuk surga lewat pintu-pintu surga yang mana dia suka. Ini keutamaan bagi wanita salihah. Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dia masuk surga lewat pintu-pintu surga yang dia suka. Hadis 273 dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, illa qalat zawjatuhu minal khuril aini, melainkan istrinya dari bidadari surga akan berkata, la tu'dhi qatalakillah, jangan kau sakiti dia, semoga Allah membinasakanmu. Hati-hati nyakitin suami, didoakan binasa oleh siapa? Bidadari surga. Didoakan binasa oleh bidadari surga. Sehingga nikah sama suami soleh serem juga. Nyakitin suaminya, bidadari surga langsung katakan, la tu'dhi qatalakillah, jangan kamu sakiti dia, semoga Allah membinasakanmu. Fa innama huwa indaki dakhilun, sesungguhnya dia kepadamu hanya tamu. Yushiku ayyufariqaki ilaina, sebentar lagi suamimu akan berpisah denganmu dan akan bergabung bersama kami. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Tahdhirul mar'ati min idai zawjiha hissiyan aw ma'nawiyan. Peringatan bagi para istri dari menyakiti suaminya, jasmani maupun rohani.
Jangan sakiti suamimu jasmaninya, jangan juga disakiti rohaninya. Seperti bawel banget. Nabok sih enggak. Tapi ngomong, nyakitin omongannya. Itu sakit suaminya itu. Kalaupun mungkin suaminya masih bertahan hidup, tapi pelengah-pelengok begitu. Karena sering dimarahin sama istri. Yang kedua, a'addallahu lil mu'minina fil jannati azwaja. Allah telah menyediakan bagi mukmin laki-laki di surga istri-istri mutahharatun yang suci, yantadirunal mu'minina bisyahwafin wal lahafin, yang menunggu orang-orang mukmin dengan kerinduan, hatta annahuna la yatahammalna bi ayyudzil mu'min walau min qibali zaujatihi fid dunya, hingga bidadari surga tidak rela suaminya dari kaum mukmin disakiti walaupun oleh istrinya. Tak rela bidadari surga. Semoga kita bisa dapat bidadari surga. Disebutkan dalam tafsir bahwa berpelukan dengan bidadari surga 70 tahun. Itu pelukan doang. Gimana pelukan 70 tahun? Gak ingat subuh, duhur, asar, maghrib. Pelukan 70 tahun. Dia nggak bosan dengan bidadari. Bidadari juga nggak bosan sama dia. Itu bidadari surga. Nggak bosan. Coba bidadari dunia 5 menit panas, awas. Bidadari surga nggak bosan. Dan dia merindukan mukmin. Al jannatu wa na'imuha mawjudul an. Hadis ini menunjukkan surga dan nikmatnya surga sudah ada sekarang ini. Sudah ada. Bidadarinya juga sudah ada. Pelajaran yang terakhir, ad-dunya darun ibtila'un wa ikhtibarun. Dunia ini negeri cobaan, negeri ujian. Wal akhiratu darun jaza wa baqa. Sedangkan akhirat adalah negeri balasan dan kekekalan. Maka sabarlah di dunia demi kenikmatan di surga. Maka yang istrinya bawel, suka nyakitin, sabar. Ntar lagi gue ganti sama bidadari surga. Sabar aja. Hadis 288 dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa." Muttafaqun alaih. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah, yakni ujian yang paling besar bagi laki-laki melebihi perempuan. Jadi ujian paling berat bagi laki-laki adalah perempuan. Godaannya berat. Semoga Allah melindungi kita dari godaan perempuan. Karena berat godaannya. Adapun bagi wanita, godaannya dunia. Harta benda.
Fiqhul hadis, fikih hadisnya, fitnatun nisa'i akhbaru min ghairiha 'ala rijal. Fitnah wanita itu paling berbahaya dari yang lain bagi laki-laki. Walidzalika yambahi an tuqirun nisa'i fi buyutihin, an taqarran nisa'i fi buyutihin wa qarna fi buyutikunna. Tetaplah tinggal kalian di rumah-rumah kalian. Jadi wanita lebih baik di rumah agar tidak menggoda. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah bertabarruj, berdandan seperti dandanan jahiliyah yang pertama. Allahul musta'an, hanya kepada Allah kita minta tolong. Karena godaannya tidak semakin ringan. Semoga Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, saudara laki-laki saya meninggalkan istri dan 2 anak. Saya berkewajiban menafkahi ponakan, tapi dari ibunya, dari ponakan saya jauh lebih mampu daripada saya. Bagaimana sikap saya seharusnya? Wajib menolong bagi orang yang tidak mampu. Kalau dia mampu, maka dia yang menafkahi dirinya. Kalau kita enggak mampu, maka kita membantu sekedarnya, sesuai dengan kesanggupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.